Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, sumber penderitaan tentu salah satunya akan hadir ketika kita menjadi orang kikir dan pelit. Kemudian juga kita akan menjadi penderita, sumber penderita ketika kita mengikuti hawa nafsu. Dan mungkin ada juga yang tidak terasa, kita akan menderita ketika kita membanggakan diri, yaitu dengan sifat ujub ria dan takabur. Sementara kita tidak merasakan, tetapi orang lain itu sangat melihat dengan sifat-sifat kita. Pendengar, 3 sumber penderitaan tersebut di Mutiara Pagi hari ini tentu akan kita bahas tuntas dengan Ustadz Roja Sahrul Hikmat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Amanah Ummah Bandung. Seperti apa 3 sumber penderitaan tersebut? Penderitaannya itu banyak ya. Sakitnya di hati ketika kecewa dengan apa yang dia inginkan tidak tercapai. Juga ada yang menderita mungkin sakitnya fisik, dia tak pernah sembuh. Ada yang lebih luar biasa lagi, masih menderita, kita ingin mau bunuh diri tidak mati. Ada seperti itu, hanya menderita terus nih. Nah itu salah satu orang yang mungkin juga tidak bersyukur atas segala apa yang dia berikan dari Allah ya. Seperti apa Tad? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema 3 sumber penderitaan. Sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita yang namanya kehidupan, maka akan ada beberapa masa dalam kehidupan kita di luar dari kontrol kita sebagai manusia. Di sini kita akan membahas beberapa hal, di antaranya dirangkum menjadi 3 sumber penderitaan manusia yang mana ini telah dialami oleh berbagai macam orang. Di antaranya sumber penderitaan yang pertama kali adalah tidak bisanya dia melupakan masa lalu. Jadi di antara sumber penderitaan seseorang yang pertama kali tidak bisa melupakan masa lalu. Lamun bahasa keren nama naon? Gak bisa move on gitu. Karena barangkali di masa lalu dia pernah mengalami suatu hal yang menyakitkan. Di masa lalu dia pernah tersandung, dia pernah terjatuh. Yang itu susah untuk dilupakan. Apa yang terjadi? Dia berat untuk melangkah ke masa depan. Ketika berat melangkah ke masa depan, maka kesemangatan hidup sudah berkurang. Ketika kesemangatan hidup berkurang, apa yang terjadi? Maka nilai hidupnya sudah menurun alias berkurang, tidak berkualitas. Apa yang terjadi ketika tidak berkualitas? Akhirnya manfaatnya kurang. Ketika manfaatnya kurang, ya akhirnya menjadi orang yang kurang kalau bahasa mudanya kurang terpakai gitu. Padahal kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat buat yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ada yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Siapakah manusia yang akan bermanfaat untuk orang yang lain? Dialah manusia yang bisa melupakan masa lalu. Maka penting para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang pernah hidup di dunia, pernah berbuat salah itu adalah suatu perkara yang memang menjadi ciri khas manusia. Maka dikatakan manusia. Kenapa dikatakan manusia? Man artinya orang, nusia yang dilupakan. Jadinya manusia. Dalam kaidah yang lain, kenapa manusia dikatakan manusia? Likathratil khata wan nisyan. Karena ciri khasnya manusia banyak salah dan banyak lupa.
Maka kita jangan terlalu berat ketika di masa lalu pernah berbuat salah. Bahkan disampaikan dalam sebuah riwayat, anak Adam itu pasti punya salah. Siapa yang paling terbaik? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat salah dialah yang bertaubat. Maknanya bertaubat di sini adalah dia kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi lagi perkara yang salah. Maka perlu ditanamkan bila memang kita pernah berbuat salah, jadikan kesalahan itu menjadi pelajaran untuk di masa depan. Jangan sampai kesalahan tersebut justru menjadikan kita berat melangkah di masa depan. Ya. Ini kembali ke tidak bisa melupakan masa lalu. Ya, mungkin masa lalunya kurang baik, bangkrut. Tapi ada, apakah itu tergolong? Ketika orang tidak bisa melupakan masa lalunya itu orang yang berjaya, mobil banyak, harta merimpah, wah banyak lah pokoknya mah. Mungkin juga oke lah, tajir, benar-benar tajir. Nah ketika dia saat ini akhirnya dia jatuh miskin, dia merasa tetap dia seorang dulunya karena merasa dulu orang kaya, gue seorang pejabat, gue seorang pengusaha, gue seorang yang kaya raya, tetap sombongnya masih tetap. Itu juga termasuk, Tat. Ya, itu masuk kepada kategori yang kedua. Oh, tidak bisa menerima masa kini. Oh, tidak bisa menerima masa kini. Ya, tidak bisa menerima waktu yang sekarang dia Iya. alami. Terus lanjut, Tat. Iya, di dulu kaya raya ternyata sekarang berbeda. Dia nggak nerima dengan apa yang sekarang dia alami. Iya. Karena dia belum bisa meninggalkan masa-masa yang lalu di saat jaya-jayanya. Iya. Nah, itu masuk kategori yang kedua. Oh iya. Dia sudah dijadikan oleh Allah di saat sekarang dalam kondisi demikian dan dia tidak Iya. legowo, dia tidak kurang menerima, dia tidak ikhlas, dia tidak ridho. Akhirnya menyebabkan dia terpuruk di dalam kesedihan. Ketika orang terpuruk di dalam kesedihan, apa yang terjadi? Ya, akhirnya hidupnya menjadi menderita ya. menderita, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kecemasan, apalagi ditambah hutang di mana-mana. Ya. Wah, berat. Ya. Dulu gue pejabat sih, bapaknya. Tapi sekarang kan pejabat juga, RT. Pejabat RT juga. Iya. Tapi artinya memang pendengar dan pemirsa, kehidupan itu saling berganti. Dan perputaran itu pasti karena kita akan dihadapkan dengan kematian yang pasti. Ditunggu nih semuanya ya. Betul. Ketika perubahan itu terjadi, kadang orang tidak menyadarinya. Ya. Apa upaya kita supaya tidak terjerat dua hal aja sebelum ketiga? Sebelum ketiga. Disempurnakan dulu kayaknya. Iya, sempurnakan dulu. Jadi supaya kita tatan-tatan nih. Karena pastilah mengalami dua hal tersebut. Ketiga dulu atau dibahas? Ketiga dulu boleh. Ketiga dulu boleh. Kemudian selanjutnya adalah orang yang tidak menerima atau yang ketiga adalah orang yang terlalu cemas dengan kehidupan yang akan datang. Bagaimana cemasnya? Waduh, nanti saya kalau nikah gimana ya? Istri saya nanti tinggal di mana ya? Kalau nanti di tempat saya bareng sama ibu nanti begini-begini. Tapi kalau nanti ngontrak begini. Terus nanti kerja saya bagaimana? Penghasilan saya. Itu terlalu cemas dengan masa yang akan datang, terlalu khawatir dengan masa yang akan datang, menyebabkan dia akhirnya menjadi cemas sebelum tiba waktunya. Membuat planning itu penting, membuat perencanaan itu penting, tapi kekhawatiran yang terlalu berlebihan untuk menyambut masa yang akan datang, itulah yang perlu kita ringankan kekhawatiran tersebut. Kenapa demikian? Karena masa depan sudah Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa dalam tulisan Lauhul Mahfudnya sebelum kita dilahirkan ke dunia. Jadi ikhtiarnya dibuat, usahanya dibuat,
Adapun endingnya bagaimana? Itu kembali kepada perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak mana yang akan berjalan? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada istilah tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Karena ya manusia hanya bisa berikhtiar, manusia hanya bisa berbuat. Tetap hasilnya adalah Allah yang menentukan. Maka 3 poin yang tadi, tidak bisa melupakan masa lalu, kemudian tidak menerima masa kini, terlalu khawatir masa depan. Di antara kunci yang paling penting, kita harus memahami bahwa kita ini makhluk yang digerakkan oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang diatur, bukan yang mengatur. Sebagaimana tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kita itu hidup di dunia, kadang di atas, kadang di bawah. Dunia ini berputar. Namanya berputar, kadang di atas, kadang di kanan, kadang di bawah, kadang di kiri, berputar. Kalau kata orang Jawa, urip iku sawang sinawang. Sawang sinawang. Jadi kita harus siap. Sebagai manusia kita harus siap dengan berbagai macam kondisi yang akan menimpa kita. Maka kata Nabi, sebenarnya hidup dunia itu cuma 3 hari. Dunia itu hanya 3 hari. Yang pertama masa lalu, yang pertama masa yang akan datang, yang ketiga masa sekarang. Betul ya? Yang masa lalu tidak akan bisa kembali kepada masa sekarang. Yang kita bisa rasakan masa sekarang, yang akan datang belum tentu kita akan merasakan, karena itu kembali kepada takdir. Maka yang masa lalu yang baik kita syukuri, yang belum baik dibenahi di masa sekarang, yang akan menjadi perencanaan di masa yang akan datang. Sehingga dalam supaya hidup ini menjadi terus meningkat, yang masa lalu menjadi pelajaran, masa sekarang kita benahi, masa yang akan datang dibuat perencanaan. Karena ya cuma 3 hari kan. Cuma 3 hari. Betul. Jadi masa lalunya bagaimana? Oh, masa lalu dulu pernah saya SD, SMP, SMA. Masa sekarang sudah jadi aki-aki. Sudah jadi kakek-kakek. Masa yang akan datang belum tahu. Sekarang tanggal 1 Februari, apakah kita akan berjumpa dengan tanggal 2? Harapannya berjumpa, tapi belum tentu. Nah, maka salah satu doa yang diajarkan Nabi pada bulan Rajab sekarang kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nabi mengajarkan bahwa kita yang berjumpa di bulan Ramadan punya tujuan mendapatkan keberkahan. Dan berharap, harapan harus ada, berharap nanti berjumpa dengan Sya'ban, berharap dijumpakan dengan bulan Ramadan. Adapun kepastiannya jumpa dan tidaknya itu menjadi aturan Allah. Tapi sebagai ikhtiarnya manusia, harapan itu perlu ada. Itu menunjukkan kualitas kita. Ketika harapannya baik, berarti kita orang baik. Ketika harapannya kurang baik, berarti kita kurang baik. Pendengar dan pemirsa, tentu boleh kita menghisab diri sebelum kelak dihisab di yaumul qiyamah ya. Kalau masa lalu kita menjadi orang yang sangat tidak patuh terhadap aturan-aturan Allah, kita sering melalaikan ibadah sholat, melupakan zakat, mungkin juga sedekah yang seharusnya pada di depan mata kita kelihatan kebaikan-kebaikan yang terjadi, tetapi saatnya kita tidak terlena dengan masa-masa itu. Ada ikhtiar ketika Allah memberikan panjang umur pada kita, nih upaya ini jangan sampai kita melupakan, wah terobah-robah gitu ya. Tiba-tiba pelit anger gitunya, kayak mengkene sholat dilalaikan, sempat baca Quran tidak. Nah ini menjadikan kita akan menderita terus dan mungkin tidak punya nilai tadi ya. Ya. Ini juga berikutnya, kita hidup di masa kini. Tentu sesaat lagi kita akan memilih pemimpin di tanggal 14 Februari, mohon maaf, 14 Februari 2024 kita akan memilih pemimpin masa kini. Nah, saatnya kita sebentar lagi kita lalui dan kita siap-siap. Nah, kita tidak bisa berbicara lagi masa lalu, ya.
Dulu kan ini ya udah, sudahlah yang sudah. Lihatlah masa depan karena katanya jadi orang yang tidak akan maju itu dia terlena dengan masa lalu. Jadi dia membangga-banggakan masa lalu. Wah, dulu mah ini itu segala macam. Dia tidak melihat masa depan adalah lebih baik. Mungkin masa depan tantangannya lebih luar biasa. Nah, itu juga menjadikan salah satu kelemahan mungkin ya pada kita. Ikhtiar lain supaya kita benar-benar mantap menghadapi masa depan yang gemilang, tidak terjebak dengan penderitaan. Itu kan harapannya ya. Idealnya seperti itu. Jadi yang 3 tadi itu menjadi sumber penderitaan. Kenapa? Akhirnya kita yang hidup di dunia ini karena mengalami 3 ini yang tadi tidak bisa melupakan masa lalu, tidak terima masa kini, terlalu khawatir masa depan. Akhirnya kita senantiasa selalu dihantui dengan berbagai macam masalah. Lupa tugas kita yang hari ini itu apa. Kita tugas sebenarnya kan kita hidup di dunia ada tugas. Baik tugas kita sebagai hamba maupun tugas kita yang memang sekarang kita sedang bertugas. Entah itu menjadi tugas seorang anak ataupun tugas suami ataupun tugas yang lain sebagai karyawan dan sebagainya. Karena terlalu sibuk dengan yang 3 tadi akhirnya lupa dengan tugasnya. Ketika lupa dengan tugasnya, apa yang terjadi ya suatu saat akan kena PHK barangkali. Begitu. Maka kenapa disebut dengan 3 faktor penderitaan? Akhirnya orang lupa maksud hidup. Akhirnya orang tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Fokusnya kepada penderitaan-penderitaan. Supaya membuktikan di zaman sekarang itu orang banyak penyakit bukan karena dia tidak punya uang, akan tetapi terlalu banyak pikiran. Pikiran yang menjadi beban, di antara beban pikiran itu masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Karena pikiran yang terlalu berat, akhirnya salah satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah penyakit. Kalau kita mau ngobrol sama dokter kan, di antara sekian persen suami ibu cepat sembuh, dibangkitkan afirmasi positifnya. Bapak sehat, ya diajak supaya rileks kan gitu. Ketika Pak kumaha iraha damangna, kumaha ya keuangan. Kita seorang istri membahas kepada suami yang lagi sakit, yang dibahas masalah-masalah, seolah-olah menusuk secara halus. Nah, justru ketika kita menemani sakit itu jangan kita cerita-cerita yang berat-berat, harusnya dibuat fresh, dibuat seasik mungkin supaya menetralkan pikirannya yang lagi memang beban. Nah, kemudian di antara bagaimana supaya terlepas dari 3 ini, tidak bisa menerima kenyataan, yaitu kenyataan sekarang kita di posisi hidup di Indonesia yang sekarang mau menjelang pilpres, gimana, ikhtiarnya dibuat, adapun endingnya bagaimana? Sebagaimana Pak Ustadz tadi sampaikan, bismillah. Siapapun yang jadi, saya tetap menjadi saya yang memang bertugas menjadi saya. Yang harus melakukan tugas saya. Ya kalau jadi suami ya harus tetap bekerja. Yang kalau menjadi seorang karyawan harus tetap kerja juga. Karena siapapun pimpinannya, kita tugasnya mendoakan yang terbaik. Kemudian di antara tips untuk keluar dari 3 tersebut, penawarnya untuk supaya kita terlepas dari penderitaan, yang pertama kali ridho. Ridho, pasrah kepada segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena salah satu rukun iman adalah kita beriman kepada qada dan qadar. Kita meyakini segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan takdirkan, itulah yang terbaik buat saya. Jadi ridho, maka salah satu zikir pagi petang, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita harus ridho, pasrah. Sebagaimana sering diceritakan, kita naik bis padahal kita nggak kenal dengan supirnya, kok kita nyantai aja, bahkan tidur lagi, tidur, tahu-tahu sudah pak bangun turun.
Kenapa kita nggak cemas? Kita nggak khawatir, kita nggak tahu supir ini punya SIM nggak, pernah bagaimana di perjalanan, atau dalam kondisi sehat atau tidak, atau dalam kondisi bagaimana. Tapi kita begitu aman, sudah duduk bayar lagi. Apalagi kalau rutenya ke Jawa Timur, bayarnya agak mahal, sekitar 200 lebih. Sudah duduk manis, bayar lagi. Kita padahal nggak tahu. Kenapa kita bisa duduk manis? Karena percaya dan ridho kepada Pak supir. Apalagi kita naik pesawat yang resikonya lebih besar. Kita percaya sama pilot. Duduk manis, bayar mungkin ada yang ratusan sampai jutaan, tidur lagi. Tahu-tahu nyampai. Nah, ini menunjukkan bahwa ridho dengan segala keputusan Allah itu penting. Itulah penawar yang pertama. Yang kedua kalinya adalah penawarnya syukur dan sabar. Syukur atas apa yang Allah berikan, sabar atas apa yang Allah berikan yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bersyukurlah atas yang Allah berikan, jangan nunggu syukur atas apa yang kita inginkan. Nah, itu yang kedua, syukur dan sabar. Yang ketiga adalah berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi 3 penderitaan diberikan 3 penawar, harapannya kita hidup di dunia menjadi orang yang bisa merasakan nikmat hidup di dunia meskipun hidup dunia ini hanya sementara. Pendengar dan pemirsa, 3 sumber penderitaan bagi manusia. Tentu bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, orang yang akan menderita yaitu tidak bisa melupakan masa lalu. Kemudian yang kedua, tidak menerima masa kini. Dan yang ketiga, orang yang terlalu cemas dengan kehidupan yang akan datang. Salah satu penawarnya menurut Ustadz Roja bahwa kita harus ridho atas ketentuan Allah. Syukur dan sabar menjadi modal utama buat kita sehingga Allah akan berikan nikmat kepada kita yang bertambah dan kita hanya berserah diri kepada Allah. Insya Allah 3 hal tersebut akan dijadikan oleh Allah kita bukan termasuk orang yang menderita dunia dan akhirat. Mutiara Pagi RRI Bandung bisa Anda simak terus di setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6 dan Anda bisa melihat channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Demikian perjumpaan kita. Semoga Allah memberkahi kita. Amin. Dan semoga Allah memberikan umur panjang disertai kesehatan. Kita terus mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara dan yang mendengarkan. Yang lebih baik di sisi Allah yang mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.